Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Sobat Rumi. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, dilimpahkan rezeki dari arah terduga maupun tak terduga, dan selalu berada dalam lindungan dan rahmat-Nya. Malam ini dimanapun Anda berada, mari kita berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia, dari segala keributan pikiran, dari segala hal yang membuat hati terasa sesak. Karena ada satu pertanyaan lembut dari langit, pertanyaan yang diulang-ulang oleh Allah, seolah ingin mengguncang kesadaran kita. Fabiayyi ala'i rabbikuma tukadziban, yang artinya, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Kalimat itu tidak datang sebagai ancaman, tetapi sebagai bisikan cinta dari Allah kepada hati manusia yang mulai lupa arah. Coba renungkan sebentar. Berapa banyak hal yang hari ini kita anggap biasa, padahal di dalamnya tersimpan nikmat yang luar biasa. Kita bangun di pagi hari dengan paru-paru yang masih berfungsi. Kita bisa melihat cahaya matahari, mencium aroma kopi, mendengar suara orang yang kita sayangi. Namun kita sering melewatinya tanpa rasa syukur, tanpa kesadaran. Kita mengeluh karena rezeki belum datang, tapi lupa bahwa napas yang baru saja kita ambil itu sendiri adalah rezeki terbesar yang Allah berikan. Hayat nikmat mana yang kau dustakan? Sering kita dengar, tapi jarang kita hayati. Bagi sebagian orang, ini hanya kalimat pengingat. Namun bagi para sufi, ini adalah panggilan untuk kembali pulang ke kesadaran tertinggi. Bagi mereka, setiap nikmat bukan sekadar makanan di atas meja atau harta di tangan. Setiap nikmat adalah tanda cinta, sebuah isyarat ilahi bahwa Allah masih hadir, masih memperhatikan dan masih memelukmu dengan caranya sendiri. Rumi pernah menulis, setiap embusan napas yang kau ambil adalah surat cinta dari Allah, tapi kau terlalu sibuk membaca dunia hingga tak sempat membacanya. Kita hidup di zaman di mana manusia merasa serba kurang, meski dikelilingi segalanya. Semakin banyak yang dimiliki, semakin hampa rasanya. Mungkin karena kita bukan kekurangan nikmat, tapi kekurangan kesadaran untuk menyadari nikmat itu. Ayat ini, nikmat mana yang kau dustakan, tidak sedang menuntut kita, tetapi sedang mengajak kita melihat ulang dunia dengan mata hati, bukan dengan mata dunia. Bagi para sufi, dunia ini seperti taman rahasia, di mana setiap daun, setiap hembusan angin, setiap luka dan setiap tawa, semuanya adalah cara Allah berbicara kepada hambanya. Pernahkah kamu merasa hidupmu berat, seolah tidak ada jalan keluar? Kamu sudah berdoa, tapi seakan tak ada jawaban. Para sufi akan berkata, jawabannya bukan tidak datang, hanya saja kau terlalu sibuk mendengar dunia, hingga tak mendengar bisikan Allah dalam hatimu. Bahkan penderitaan pun, dalam pandangan mereka adalah nikmat tersembunyi. Sebab, hanya lewat luka hati manusia seringkali mulai belajar mendengar. Hanya lewat kehilangan, manusia mulai sadar bahwa tidak ada yang benar-benar miliknya kecuali Allah. Dan pada saat itu, kalimat nikmat mana yang kau dustakan berubah makna. Ia tak lagi terdengar seperti teguran, tapi seperti pelukan lembut yang berkata, aku masih di sini di tengah segala kesedihanmu. Surah Ar-Rahman disebut juga surah cinta ilahi, mengulang ayat ini sebanyak 31 kali. Bagi orang biasa, itu mungkin terasa berlebihan. Tapi bagi para sufi, setiap pengulangan adalah irama cinta, seperti denyut nadi yang terus berulang agar kita tetap hidup dalam kesadaran. Allah tidak sedang mengulang karena lupa, melainkan agar hati manusia yang tertidur bisa perlahan terbangun. Seolah Allah berbisik di setiap pengulangan, lihatlah di sekitarmu, aku masih memberi, aku masih mencintaimu. Apakah kau masih belum melihatku? Setiap hari, kita disapa oleh nikmat, tapi jarang menjawabnya. Kita makan tanpa mengingat siapa yang menumbuhkan bijinya. Kita minum tanpa sadar siapa yang menurunkan airnya. Kita mencintai manusia tanpa menyadari siapa yang menanam rasa cinta di dalam dada kita. Itulah mengapa para sufi mengatakan, mendustakan nikmat bukan berarti menolak dengan kata, tapi melupakan asalnya.
melupakan Sang Pemberi. Dan saat manusia mulai sadar, setiap langkah menjadi zikir, setiap napas menjadi doa, setiap air mata menjadi cahaya. Malam ini, mari kita tidak hanya mendengar ayat itu dengan telinga, tetapi dengan hati yang paling dalam, karena mungkin selama ini kita bukan kekurangan nikmat, melainkan kekurangan rasa sadar bahwa Allah selalu hadir dalam setiap detik kehidupan kita. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Sebuah pertanyaan yang bukan untuk ditakuti, tapi untuk direnungkan, hingga kita kembali pulang ke hadirat-Nya. Tetaplah bersama, karena setelah ini kita akan menyelami makna terdalam dari ayat ini. Menurut para guru sufi, bagaimana mereka memandang nikmat, penderitaan, dan cinta Allah yang tersembunyi di antara keduanya. Ketika Allah berfirman, "Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?" Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Kebanyakan dari kita membayangkan nikmat yang terlihat, langit yang luas, air yang menetes, bumi yang menumbuhkan. Tapi bagi para sufi, ayat ini memiliki dua lapisan makna, lahir dan batin. Yang lahir adalah nikmat yang bisa disentuh, sedangkan yang batin adalah nikmat yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang telah dibersihkan dari debu dunia. Dalam tafsir sufi, setiap ayat tidak hanya dibaca dengan akal tetapi dihayati dengan rasa. Mereka percaya bahwa di balik setiap kata dalam Al-Quran ada rahasia cinta yang menunggu untuk disingkap. Rumi pernah berkata, huruf-huruf dalam kitab suci hanyalah cangkang, maknanya adalah mutiara yang tersembunyi di dalam samudera hati. Bagi mereka, surah Ar-Rahman bukan hanya daftar nikmat, tetapi puisi cinta antara Allah dan ciptaannya, sebuah percakapan antara kekasih dan yang dikasihi. Makna lahiriah ayat ini memang jelas, bahwa manusia sering lupa bersyukur atas nikmat dunia. Namun makna batinnya jauh lebih dalam. Ayat ini adalah cermin kesadaran, tempat Allah menanyakan kepada jiwa, apakah engkau masih tidak mengenaliku di balik segala hal yang kau miliki? Bagi para sufi, segala sesuatu di dunia hanyalah bayangan dari cahayanya. Tidak ada daun yang bergerak, tidak ada mata yang menatap, tidak ada cinta yang tumbuh, kecuali karena Allah yang mengizinkannya. Maka saat seseorang menyadari itu, ia tidak lagi melihat dunia dengan mata jasad, melainkan dengan mata hati. Para sufi menafsirkan bahwa setiap nikmat yang disebut dalam surah Ar-Rahman, langit, laut, matahari, rembulan, tumbuhan, bukan sekadar ciptaan fisik. Semua itu adalah tanda-tanda ayat yang berbicara. Setiap ciptaan adalah bahasa ilahi yang sedang memanggil manusia untuk mengenalnya. Ibnu Arabi berkata, segala sesuatu di alam ini adalah cermin dari wujud Allah. Siapa yang melihat dengan hati yang bersih akan melihat Tuhan di balik setiap ciptaan. Jadi ketika engkau melihat laut yang luas, para sufi melihat samudera rahmatnya. Ketika engkau menatap langit, mereka melihat kelapangan kasih-Nya. Ketika engkau mencium aroma bunga, mereka merasakan hembusan cinta ilahi yang menyentuh jiwa. Itulah sebabnya bagi para sufi, ayat ini bukan hanya ajakan untuk bersyukur, tetapi ajakan untuk mengenal Allah melalui keindahan ciptaannya. Karena syukur sejati bukan hanya ucapan Alhamdulillah di bibir, tetapi kesadaran mendalam bahwa di setiap detik kehidupan ada tangan Allah yang bekerja dengan penuh kasih. Ketika kita memandang dunia tanpa kesadaran itu, maka kita hidup dalam kedustaan. Tapi ketika kita mulai melihat Allah di balik setiap hal kecil, maka hidup ini menjadi zikir yang berjalan. Bagi para sufi, inilah makna batin dari ayat, nikmat mana yang kau dustakan. Bukan hanya tentang mengingkari pemberian, tetapi tentang melupakan kehadiran Sang Pemberi. Dan saat hati mulai sadar, maka setiap yang ada di hadapanmu, air, udara, cahaya, bahkan dirimu sendiri, semuanya adalah nikmat yang berbicara dengan bahasa ilahi. Aku adalah tandanya,
Aku adalah bukti bahwa Dia masih mencintaimu. Namun, apakah mungkin penderitaan juga disebut nikmat? Mengapa para sufi justru tersenyum dalam ujian dan menyebut luka sebagai rahmat yang disamarkan? Berikutnya, kita akan masuk lebih dalam ke rahasia bagaimana para sufi memandang penderitaan sebagai nikmat tersembunyi. Bagi kebanyakan manusia, nikmat identik dengan hal-hal yang menyenangkan. Rezeki yang lancar, cinta yang berbalas, tubuh yang sehat, hidup yang tenang. Namun bagi para sufi, ada nikmat lain yang jauh lebih dalam, nikmat yang tersembunyi di balik penderitaan. Mereka menyebutnya rahmat yang disamarkan, sebab kadang Allah menutup wajah kasih-Nya dengan tirai ujian agar manusia belajar mencintainya tanpa syarat. Rumi pernah berkata, "Jangan bersedih jika kau terluka. Di sanalah cahaya akan masuk ke dalam dirimu." Sufi percaya bahwa setiap luka bukan hukuman, tetapi panggilan untuk kembali pulang. Ketika hidup terasa sempit, ketika sesuatu diambil dari genggamanmu, itu bukan karena Allah marah, tapi karena Dia rindu melihatmu berserah, seperti seorang kekasih yang mengetuk hati dengan lembut, melalui kehilangan, kesepian, atau sakit, agar engkau kembali menatap hanya kepadanya. Mereka melihat bahwa setiap rasa sakit memiliki makna spiritual. Sakit jasmani mengingatkan kita akan kefanaan tubuh. Sakit hati mengajarkan kita untuk tidak bergantung pada manusia. Sakit batin membuka jalan menuju kesadaran jiwa. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, "Jika Allah ingin mengangkat derajat seorang hamba, maka Dia akan memberinya cobaan agar hamba itu mengenal siapa Tuhannya." Maka penderitaan dalam pandangan sufi bukan tanda kebencian, melainkan tanda perhatian. Karena Allah hanya menegur mereka yang masih Dia cintai. Dalam jalan sufi, rasa sakit adalah guru yang paling jujur. Ia membungkam ego, menundukkan kesombongan, dan membuka ruang dalam hati agar cahaya bisa masuk. Sebelum seseorang bisa benar-benar bersyukur atas nikmat, ia harus belajar memahami makna kehilangan. Sebab tanpa kehilangan, manusia takkan mengenal arti memiliki. Ketika engkau menangis di malam hari, dan tak ada satu pun yang tahu, para sufi berkata, itulah saat di mana Allah sedang paling dekat. Air matamu adalah wudhu dari hatimu. Maka ketika Allah bertanya, nikmat mana yang kau dustakan? Para sufi menjawab dengan hati yang bergetar, tidak satu pun ya Allah. Bahkan penderitaan pun adalah nikmat-Mu, karena di balik setiap ujian, ada rahmat yang sedang tumbuh dalam diam. Di balik setiap air mata, ada keindahan yang sedang disiapkan. Dan di balik setiap rasa sakit, ada kehadiran Allah yang tak pernah pergi. Inilah sebabnya para sufi mampu tersenyum di tengah badai dan bersyukur di tengah kehilangan. Bagi mereka, dunia ini hanyalah madrasah cinta, tempat jiwa diuji agar semakin mengenal sang pemiliknya. Maka saat engkau terluka, jangan buru-buru menolaknya, sebab mungkin di sanalah Allah sedang berbicara paling lembut kepadamu. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Termasuk nikmat berupa luka yang membawa pulang jiwamu kepadanya. Namun bagaimana sebenarnya para sufi memahami makna mendustakan nikmat itu sendiri? Apakah mendustakan berarti menolak, atau ada makna yang lebih halus di baliknya? Berikutnya kita akan menyelami kedalaman makna kedustaan menurut para sufi, dan bagaimana manusia sering lupa kepada sang pemberi tanpa pernah sadar. Sobat Rumi, tahukah kamu dalam pandangan para sufi, nikmat bukan sekadar pemberian. Nikmat adalah bahasa rahasia Allah, sebuah komunikasi halus antara sang pencipta dengan hamba yang dicintainya. Setiap detak jantungmu adalah kalimat cinta. Setiap tarikan nafasmu adalah zikir yang tersembunyi. Namun seringkali manusia terlalu sibuk menghitung nikmat yang terlihat,
dan melupakan nikmat yang bekerja diam-diam di balik layar kehidupan. Sufi besar Jalaluddin Rumi pernah berkata, apapun yang datang dari Allah, baik pahit maupun manis, semuanya adalah rahmat. Karena setiap rasa membawa kita pulang kepadanya. Maka para sufi tidak membedakan antara nikmat dan ujian. Bagi mereka, keduanya adalah dua sisi dari satu koin bernama cinta ilahi. Yang membedakan hanyalah tingkat kesadaran jiwa dalam memaknainya. Ketika dunia memberi, orang biasa bersyukur. Ketika dunia mengambil, orang biasa mengeluh. Namun bagi sufi, saat dunia memberi, ia tersenyum pada karunia-Nya. Dan saat dunia mengambil, ia pun tersenyum karena ia tahu Allah sedang mengajarinya untuk tidak bergantung pada selainnya. Inilah maqam ridha yang sering disebut para ahli ma'rifat. Mereka melihat segala sesuatu dengan mata batin, bukan mata dunia. Mereka tidak lagi berkata, aku beruntung hari ini atau aku sial hari ini. Mereka hanya berkata, hari ini Allah sedang menulis takdir yang indah untukku. Coba renungkan Sobat Rumi, berapa banyak nikmat kecil yang kita abaikan setiap hari. Udara yang masuk ke paru-paru tanpa kita bayar, mata yang mampu melihat cahaya pagi, hati yang masih bisa mencintai meski pernah disakiti. Itu semua adalah bentuk kasih Allah yang terus mengalir tanpa henti. Namun seringkali manusia baru sadar setelah kehilangan. Ketika tubuh lemah, baru ia sadar nikmat sehat. Ketika rezeki seret, baru ia sadar nikmat cukup. Ketika cinta pergi, baru ia sadar betapa besar kasih yang dulu pernah hadir. Sufi memandang kehilangan bukan sebagai akhir, tapi sebagai pintu kesadaran. Karena Allah tidak pernah benar-benar mengambil, ia hanya mengalihkan fokusmu dari dunia menuju dirinya. Dalam Futuhat Al-Makkiyah, Ibnu Arabi menjelaskan bahwa setiap nikmat adalah tajalli, yaitu penampakan Allah dalam bentuk yang bisa dirasakan manusia. Jika kita menolak nikmat itu, sama artinya kita menolak cahayanya. Dan jika kita menyadarinya dengan hati yang bersyukur, maka kita sedang membuka hijab untuk mengenal dirinya yang sejati. Itulah sebabnya bagi kaum sufi ayat "Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban" bukan hanya pengingat, tetapi ajakan untuk melihat. Melihat dengan mata hati, bukan mata dunia. Melihat bahwa setiap kejadian, sekecil apapun, adalah jalan menuju ma'rifatullah, pengenalan mendalam kepada Allah. Sebab syukur sejati bukanlah ucapan di bibir, tapi kesadaran yang hidup di dalam dada, bahwa tidak ada satu pun momen dalam hidup ini yang luput dari kasih Allah. Sobat Rumi yang dirahmati Allah, setelah semua yang kita renungkan hari ini, tibalah kita pada inti dari kalimat agung itu. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Ini bukan sekadar ayat pengingat, bukan pula ancaman. Bagi para sufi, ayat ini adalah panggilan lembut, sebuah dialog kasih antara Sang Pencipta dan ciptaannya. Setiap kali ayat ini diulang dalam surah Ar-Rahman, Allah seakan berbicara dengan suara yang penuh cinta, menggugah hati yang lalai agar kembali ingat pada sumber dari segala kehidupan. Karena dalam hakikatnya, manusia bukanlah makhluk yang kekurangan nikmat, tetapi makhluk yang kurang sadar terhadap nikmat yang sudah melimpah di sekelilingnya. Sufi mengajarkan, siapa yang bersyukur dengan mata hati, maka ia akan melihat nikmat di balik segala sesuatu. Tapi siapa yang bersyukur hanya dengan lisan, ia hanya melihat sebagian kecil dari kasih Allah. Maka bersyukurlah bukan hanya dengan ucapan Alhamdulillah, tapi dengan cara melihat dengan mata jiwa yang bening. Ketika engkau memandang matahari pagi, rasakan bahwa itu bukan sekadar sinar. Itu adalah salam hangat Allah yang membangunkanmu dari tidur panjang kelalaian. Ketika engkau melihat hujan turun, itu bukan sekadar air yang jatuh dari langit, tapi kasih-Nya yang membersihkan bumi dan hatimu yang mulai berdebu. Bahkan ketika engkau menangis karena kehilangan, itu pun nikmat,
Karena air mata adalah tanda bahwa hatimu masih hidup, bahwa cintamu kepada Allah masih berdenyut. Para sufi sering mengatakan, barang siapa mengenal Allah, maka ia tak akan mampu berhenti bersyukur. Sebab dalam pandangan mereka, setiap hal, bahkan luka, bahkan kegagalan, adalah bagian dari tarian ilahi yang mengajarkan makna kepasrahan. Kau mungkin pernah merasa hidupmu berat, doa belum terkabul, rezeki seolah menjauh, hati sering terluka. Namun wahai jiwa yang sedang berjalan menuju Allah, tidakkah kau sadari bahwa semua itu adalah cara Allah memurnikan cintamu? Bahwa setiap kesulitan adalah ruang bagi jiwa untuk tumbuh dan menemukan makna yang lebih tinggi. Coba lihat perjalananmu ke belakang. Berapa kali engkau merasa tidak kuat, tapi ternyata masih bisa berdiri sampai hari ini. Itu pun nikmat. Berapa kali engkau kehilangan, tapi Allah menggantinya dengan sesuatu yang lebih indah. Itu pun nikmat. Berapa kali engkau tersesat dalam gelap, tapi akhirnya menemukan cahaya. Itu pun nikmat. Maka bagaimana mungkin kita masih mendustakan nikmat-nikmatnya? Rumi pernah berkata dengan sangat indah, setiap nafas yang engkau hembuskan adalah dua nikmat. Satu untuk hidup, satu untuk mengingat Allah. Maka bagaimana mungkin engkau berkata, aku kekurangan? Syukur sejati, Sobat Rumi, bukan hanya berkata aku bahagia karena punya banyak, tetapi aku tenang karena aku tahu segala sesuatu berasal darinya. Dan ketika kesadaran itu tumbuh, engkau akan menyadari bahwa hidup ini bukan tentang memiliki, melainkan tentang mengalami kehadiran Allah dalam setiap langkahmu. Maka hari ini, ucapkan dalam hatimu dengan sungguh-sungguh, ya Allah, aku tidak ingin lagi mendustakan nikmat-Mu. Aku ingin melihat setiap hembusan nafasku, setiap ujian, setiap air mata, sebagai tanda cinta-Mu yang tidak pernah berhenti mengalir. Jika sudah siap, silakan tulis di kolom komentar. Aku siap melihat setiap nikmat sebagai tanda cinta Allah. Biarkan kalimat ini menjadi doa bersama, menjadi energi yang menular bagi siapapun yang mendengarnya. Dan jika pembahasan ini menyentuh hati, tekan tombol subscribe, like, dan bagikan kepada mereka yang mungkin sedang lupa bahwa mereka pun sedang dikelilingi oleh nikmat yang luar biasa. Karena bisa jadi satu video sederhana ini adalah salah satu nikmat Allah yang dikirim khusus untukmu hari ini, agar engkau ingat kembali bahwa hidupmu dari awal sampai akhir adalah bukti cintanya yang tak pernah berhenti memelukmu. Aku siap selaras dengan takdir. Aku siap bersyukur dalam setiap keadaan. Aku siap melihat segala sesuatu sebagai jalan menuju Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.